Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan bahasan kita dosa-dosa besar teman-teman sekalian, dan kita masuk dosa besar ke-29, Al-Muhallil dan Al-Muhallal lahu. Baik, kita akan terjemahkan nanti tentunya dan akan membahas masalah hukum-hukum yang dimaksud. Namun kita akan bicara seperti biasa, mukaddimah dalam pembukaannya. Tujuan pernikahan teman-teman sekalian, tujuan penyatuan antara laki-laki dan perempuan, dan diturunkan hukum khusus dari langit yang kita kenal dengan nikah, untuk melampiaskan kebunuhan biologis, untuk juga memiliki keturunan manusia. Tujuan utama dari semua itu juga adalah bagaimana seseorang manusia, sosok manusia ini mendapatkan ketentraman. Jadi memang salah satu syarat yang harus kita jadikan sebagai pegangan hidup kita adalah dalam rumah tangga mencari ketentraman. Jangan pada bawa PR-PR dalam rumah tangga. Jangan pernah coba-coba dalam masalah rumah tangga. Kalau seseorang yang sangat baik, maka yang sangat baik itulah yang dipilih sebagai pasangan. Beragama, pintar, memiliki segala macam kelebihan, maka orang inilah yang kita jadikan sebagai pasangan kita. Ini yang kita jadikan sebagai pasangan, ya. Supaya kita memang bisa memiliki pasangan yang ideal. Karena salah satu tujuannya adalah ketentraman, kegembiraan. Jadi memang kita harus dalam rumah tangga itu senyum, tertawa, senang, menikmati makanan yang nikmat dari pasangan istri kita, juga menikmati biologis yang maksimal, menikmati rumah yang bersih, menikmati dan memiliki anak-anak yang pintar, yang sempurna. Dan ini semua bermula daripada memilih pasangan. Begitu pula dengan istri, memiliki suami yang dia bisa banggakan sebagai pelindung, memiliki pasangan yang bisa, suami yang bisa memberikan kepada dia nafkah yang halal, suami yang bisa membawahnya, meninggikan derajatnya di surga. Memang sudah begitu. Dia senyum, dia tertawa, dia bahagia, dia memiliki kualitas sperma dari suaminya yang baik sehingga generasi yang lahir juga dari manusia sempurna. Itulah rumah tangga. Selain daripada ini tidak dianggap dalam masalah rumah tangga. Kalau ada orang hanya sekedar terlanjur hamil di luar nikah lalu menikah, atau karena teman-temannya sudah menikah maka dia menikah, atau apalah segala macam alasan selain daripada perintah agama, maka dipastikan tidak akan sampai pada target utama ketentraman itu. Teman-teman sekalian, kalau orang beranjak dari awal tadi yang saya jelaskan ini, bagaimana dia berumah tangga karena mencari ketentraman, dipastikan dia tidak akan merusak rumah tangga itu. Tidak akan cerai, tidak akan pisah, karena memang dia sudah dapatkan ketentraman. Tapi orang yang sengaja ngetes, cuma mau sebagai tes, ini nikah enak nggak, bisa nggak saya jalani, oh orang tua saya pilihkan, teman-teman saya sudah menikah, maka ini yang kedua ini yang banyak menjadi masalah, sehingga bertumpuklah dan terjadilah perceraian, bertumpuk dan terjadilah perceraian. Nah biasanya perceraian ini juga akan direkayasa lagi. Sudah rumah tangganya kacau, rusak karena dari awal niatnya tidak benar, plus lagi kalau terjadi perceraian pun akan direkayasa dengan beragam macam hal-hal. Perceraian dalam Islam adalah sesuatu perbuatan yang suci sebenarnya, solusi, jalan keluar. Kalau memang betul-betul mentok pada sebuah titik kita tidak punya jalan keluar lagi karena keburukan akhlak pasangan, karena dia malasnya melakukan ibadah atau bermaksiat kepada Sang Pencipta Allah, atau dia murtad dari agama Islam, maka memang gunakan cerai, itu adalah solusi yang terbaik. Tapi kalau tidak, maka tidak akan pernah digunakan cerai. Makanya Nabi SAW mengatakan, abghadul halal ilallah at-talaq. Perbuatan halal yang paling Allah benci adalah perceraian. Karena kita disuruh menikah bukan untuk cerai, bukan untuk cerai. Jadi kalau ada teman-teman yang sudah dari awal niat cerai, nikah itu untuk cerai, ini batal pernikahannya. Nah, kalau orang dari awal niatnya menikah sudah untuk cerai, berarti sudah batal. Dan ini dikenal dengan nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu memang dasarnya dia nikah 2 hari, sudah niat mau cerai 2 hari kemudian, sudah niat mau cerai seminggu kemudian, sudah niat mau cerai, ini batal. Asalnya tidak ada dalam Islam ini. Maka ini dianggap perzinahan, tidak dibolehkan. Jadi memang tidak boleh niat dari awal cerai. Ini cerai darurat sekali teman-teman sekalian.
Dalam Islam syariah ada beberapa macam. Yang pertama, tolak raj'i, perceraian yang bisa kembali. Ini cerai satu, cerai dua, masih bisa kembali, namanya tolak raj'i. Seorang laki-laki mengatakan saya ceraikan kamu di waktu dan tempat yang berbeda, maka akan terjadi 2 kali perceraian. Dan di masa perceraian raj'i ini, kalau mereka ingin baikan, di masa iddah namanya, dari pertama diucapkan kalimat cerai oleh si laki-laki, sampai 3 kali masa haid si perempuan ini adalah masa iddah. Kalau mereka mau rujuk, mau kembali, namanya tolak raj'i. Raj'i sama dengan rujuk, berarti kembali. Mereka boleh kembali tanpa akad nikah. Jadi cuma sekedar baikan, berhubungan biologis dan seterusnya, maka bisa kembali. Dan dianjurkan ditolak raj'i, mereka tetap serumah. Perempuannya tetap dandan, yang salah tetap meminta maaf, yang benar tetap memaafkan. Kecuali pada satu keadaan memang pasangan kita murtad atau memang ahli maksiat. Terus saja memukul, terus saja mabuk, terus saja kata-kata kasar, nah ini tidak diserumah. Yang kedua adalah tolak yang sifatnya bayyin, namanya bayyin. Setelah 2 kali diucapin, yang ketiga diucapin, misal saya ceraikan kamu, yang ketiga, karena sudah yang ketiga maka namanya tolak bayyin. Bayyin ini tidak bisa kembali lagi. Tidak bisa kembali lagi. Dan kalau mereka mau kembali lagi, harus syaratnya si mantan istri nikah sama laki-laki lain, pernikahannya normal, dan setelah terjadi perceraian juga dengan suami kedua, bukan direkayasa, maka baru terbuka variabel untuk kembali ke mantan suami yang pertama. Ini namanya tolak bayyin. Dalam Islam teman-teman, ini yang sedang saya bahas adalah tolak yang diajukan atau diucapkan oleh suami. Dan ini umum terjadi karena suami memutuskan masalah itu. Khusus masalah tolak bayyin dan tolak raj'i tidak berlaku kalau diucapkan sekali. Misal, seorang laki-laki bilang saya ceraikan kamu 3, di waktu yang bersamaan di ucapan yang sama, maka tidak berlaku. Jatuhnya cuma 1 saja. Jadi tidak ada penumpukan dalam 1 tolak bayyin sekaligus. Tapi yang ada kalau berbeda waktu, ya, pengucapan, dia ucapkan misalnya hari ini, minggu depan atau bulan depan lagi, maka sudah masuk dalam tolak-tolak yang terjadi ini. Inilah dikenal dengan tolak raj'i dan tolak bayyin. Saya pernah jelaskan teman-teman sekalian, ada juga tolak yang bayyin ini masih bisa kembali karena ucapan suami 3 kali berturut-turut. Ada tolak bayyin tidak bisa kembali abadi selamanya. Itu kalau si suami istri saling menuduh berzina. Misal suami menuduh istrinya berzina atau istri menuduh suaminya berzina, maka tuduhan ini ini akan melahirkan nanti, kalau diajukan di hakim, maka hakim akan membuat mereka sumpah. Pernah saya jelaskan ini tentunya. Ini sumpahnya adalah orang yang sedang menuduh, misal suami tuduh istrinya selingkuh sama laki-laki lain berzina, dia tidak punya saksi. Karena orang kalau menuduh berzina maka harus mendatangkan 4 orang saksi, gitu kan? Di waktu, di tempat, di keadaan yang sama. Sebagian ulama mengatakan dengan pakaian yang sama atau keadaan yang sama. Kalau enggak maka mereka yang dihukum yang menuduh ini. Kalau suami istri tidak ada saksi boleh, dengan cara dia bersumpah 4 kali, demi Allah memang istri saya selingkuh, terus sampai 4 kali, yang kelima dia mengatakan Allah melaknat saya kalau seandainya melaknat dia si laki-laki ini kalau dia dusta. Kemudian si perempuan yang sedang tertuduh mengatakan juga 4 kali, demi Allah dia dusta, demi Allah dia dusta, sampai 4 kali. Dan yang kelima, murka Allah akan datang kepadanya kalau si suami yang benar. Nah ini kalau sudah diucapkan, dianjurkan, kalau sebelum diucapkan, dianjurkan para hakim mengingatkan. Ingat, pasti ada yang dusta di antara kalian berdua. Sebagaimana terjadi di zaman Nabi SAW. Ada seorang sahabat laki-laki nuduh istrinya melakukan hal seperti ini. Lalu kata Nabi SAW, pasti ada di antara kalian yang dusta, salah satunya, yang satu jujur. Lalu diingatkan, ingatlah azab akhirat lebih berat, lebih baik mengaku. Maka itu bisa diperbaikin, tetap dua-duanya ngotot. Suami bilang, dia benar selingkuh ya Rasulullah. Istri bilang, tidak ya Rasulullah, dia dusta. Maka Nabi SAW akhirnya bukalah sumpah itu. Nah setelah sumpah, Nabi SAW ingatkan si suami. Suami bilang, ya Rasulullah, saya mau ambil kembali mahar saya. Kata Nabi SAW, tidak ada mahar bagimu. Karena kau sudah menggauli istrimu, walaupun sudah berjalan beberapa waktu kau sudah menggaulinya, sekali saja menggauli istri, maka tidak ada lagi penarikan mahar.
nggak ada mahar bagi kamu. Kamu sudah menggaulinya, terhalal kemaluannya, gitu kan. Dalam beberapa athar disebutkan laki-laki ini akhirnya menyesal dan ingin kembali, tapi kata Nabi SAW sudah tidak ada kembali secara abadi. Ini terpisah bayyin abadi. Jelas sampai sini? Baik. Selanjutnya teman-teman sekalian, ada juga perceraian yang terjadi, dia bisa masuk dia bisa masuk dalam tolak raj'i, bisa masuk dalam tolak bayyin. Tergantung situasi dan kondisi. Ini adalah orang yang tadinya suami istri, kafir dua-duanya, si istri masuk Islam, suaminya tidak masuk Islam. Keadaannya sekali lagi ya, perempuannya masuk Islam, laki-lakinya tetap dalam keadaan kafir. Maka di sini terjadi perceraian. Kata ulama, dia bisa masuk dalam raj'i, dalam arti kata perceraian yang akan bisa kembali, gitu kan? Kalau si laki-laki suami ini masuk Islam, spontan dikembalikan. Dia bisa menjadi tolak bayyin kalau si suami tidak mau syahadat. Tidak mau syahadat. Terlebih lagi kalau ada di antara laki-laki muslim yang mau membayar maharnya si suami kafir itu. Misalnya ada perempuan masuk Islam, mu'allaf, kemudian suaminya nggak mau masuk Islam, atau dia mungkin ditindas oleh suaminya atau keluarganya. Bagaimana solusinya? Sementara dia masih terikat pernikahan sama si suami kafir, kalau ada laki-laki muslim yang mau nikahi, maka dianya membayar mahar si suami kafir itu. Dan ini terjadi kepada para sahabiat yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Banyak orang-orang Mekah mengatakan Muhammad mengambil istri-istri kami. Lalu Allah SWT menurunkan firman-Nya mengingatkan masalah itu. Jangan pernah kembalikan lagi perempuan-perempuan itu, hai Muhammad, kepada suami-suami mereka. Mereka tidak halal untuk perempuan-perempuan ini juga tidak halal buat mereka lagi. Tidak bisa lagi. Kecuali mereka masuk Islam. Seperti kasus As bin Abi As, anak mantu Nabi SAW yang sempat terceraikan sementara dengan Zainab, anak Nabi SAW. Sampai As bin Abi As masuk Islam, baru kemudian disatukan kembali oleh Nabi SAW. Tapi selama mereka, si suami tetap dalam keadaan kafir, maka tidak ada lagi rujuk, gitu kan. Ini bisa jadi tolak bayyin, terutama kalau sudah ada laki-laki muslim membayar maharnya si laki-laki kafir itu. Dia pernah bayar berapa? 10 juta pernikahan, kirim 10 juta itu, maka si perempuan ini halal untuk dinikahi oleh laki-laki muslim tadi. Ini keadaan juga teman-teman sekalian, saya bilang tadi bisa masuk di raj'i, bisa masuk dibayyin, ya. Ini situasi tentu dan kondisi. Bisa juga teman-teman sekalian, tolak ini terjadi karena si laki-lakinya tidak terjadi perceraian tadi yang saya jelaskan itu kalau laki-lakinya masuk Islam, perempuannya tetap dalam keadaan Kristen atau Yahudi, kafirnya ahli kitab. Jadi kalau tadi kan perempuannya masuk Islam, laki-lakinya yang kafir, ini putus mutlak. Pada hari itu sudah nggak boleh bergaul, nggak boleh berkumpul, harus dia masuk Islam dulu baru boleh menggauli istrinya. Nabi SAW memisahkan Zainab sama As bin Abi As, udah nggak bisa kumpul lagi sampai dia masuk Islam. Itu kalau kasusnya si perempuan yang masuk Islam. Kita balik sekarang, kalau laki-laki yang masuk Islam, ada 2 orang Kristen, laki-lakinya dapat hidayah masuk Islam, istrinya nggak mau masuk Islam, maka di sini tidak terjadi perceraian. Boleh kumpul, boleh bergaul, suami istri tetap. Selama istrinya ahli kitab, Yahudiyah atau Nasraniyah. Ini kembali kepada surah Al-Ma'idah ayat 5. Kalau wanita ahli kitab, halal. Tapi selain Yahudi dan Nasrani nggak boleh. Hukumnya haram. Jadi misal Hindu, Buddha, udah nggak boleh lagi sama sekali. Si laki-laki ini kalau masuk Islam tidak boleh menggauli istrinya. Tidak halal. Sampai istrinya masuk Islam. Tapi kalau ahli kitab maka masih dibolehkan. Ini juga keadaan. Tapi di sini tidak terjadi perceraian kecuali istrinya dalam keadaan selain Yahudi dan Nasrani. Jelas sampai sini ya? Nah, nggak ada suara, senyap karena bicara masalah perceraian. Baik. Sekarang yang sedang kita bahas dosa besar ke-29, kita kembali ke masalah tolak bayyin yang tadi. Kalau si laki-laki yang mengajukan perceraian. Namun ada satu tertinggal, maaf. Satu lagi, itu tadi semua kalau laki-laki yang menceraikan ya, umumnya. Sekarang bagaimana kalau perempuan terzalimi? Kalau seorang istri terzalimi, misal suami pemabuk, ahli maksiat secara umum, suka berzina, memukul, tidak memberikan nafkah,
Kalau nafkah batin, hubungan biologis, dan zahir adalah harta nafkah tidak diberikan, kalau ini 6 bulan, maka si istri sudah boleh mengajukan ke pengadilan setempat. Namanya khulu. Khulu diambil dari kata-kata khala'a yang berarti menarik secara paksa. Menarik secara paksa. Jadi hak suami yang tadinya dicerai di tangan dia itu bisa ditarik, bisa diceraikan secara paksa oleh pemerintah setempat. Pemerintah setempat ya, kalau kita pengadilan agama, gitu kan. Ini yang boleh ngambil keputusan, bukan individu, bukan ayahnya si perempuan, bukan. Tapi yang mengambil keputusan adalah pemerintah setempat. Ini khulu teman-teman sekalian. Nah, nanti kalau si perempuan mengajukan khulu di pengadilan, karena keadaan 6 bulan tidak dikasih nafkah, baik itu biologis ataupun nafkah uang, ya, kebutuhan sehari-hari, atau orangnya suka mukul, ya, orangnya suka mabuk, orangnya ahli maksiat, dosa-dosa besar sering dikerjakan, maka dia boleh lakukan khulu, ajukan khulu. Tapi selain daripada nafkah biologis dan juga nafkah uang, ya, makan sehari-hari, misal suka mukul, ini nggak harus tunggu 6 bulan. Ada laki-laki misalnya tiap malam mabuk, istrinya nggak tahan, baru 2 minggu nikah tidak tahan, sudah dinasihatin tidak mau dengar, sudah boleh dia ajukan khulu. Nggak ada batas minimal. Tapi kalau nafkah uang dan biologis masih dikasih jatah waktu 6 bulan. Baik teman-teman sekalian, kalau seandainya si perempuan ini mau mengajukan khulu, maka dia akan mengajukan kepada pemerintah setempat. Pemerintah setempat akan minta alasan. Apa alasannya? Baik, saya mau minta cerai sama istri suami saya karena 1, 2, 3, 4, 5. Dia mukul, dia tidak sholat, dia apa, B, C, terus semua ditulis sama dia. Dan hakim tugasnya tidak membuat mereka berdua berdiskusi. Nggak ada diskusi. Dalam hukum pemerintahan Islam, maka yang ada adalah si perempuan mengajukan kepada hakim, hakim mengirim surat, memanggil si suami, kemudian suami ini kalau datang, istri disuruh hadir, suami hadir, bertemu di ruang sidang, tapi tidak ada dialog di antara mereka, nggak ada dialog, karena dialog mulut ini tidak selesai-selesai. Maka yang disuruh adalah si laki-laki menjawab, ini loh keluhan istrimu, jawab sekarang, tapi tertulis, nggak ada ngomong. Nanti kalau di Indonesia misalnya kalau di pengadilan-pengadilan Islam sekarang yang ada, disuruh datang 2 minggu lagi, dikasih spare waktu supaya mereka diskusi, mereka baikin. Jawab tuh, tapi jawabnya tertulis. Saya dituduh misalnya tidak sholat, enggak, saya sholat, buktinya ada masjid dekat rumah saya namanya ini, saya ke masjid, kalau azan saya ke masjid, dia bohong nih istri saya, buktinya ini, ada saksi saya, si fulan, si fulan, si fulan. Nah, nanti kalau dia ajukan lagi, 2 minggu kemudian dia ngajukan ke hakim, ini jawaban saya, dia boleh datangkan saksinya. Ini saksi saya nih, saya ke masjid, dituduhkan, ini saya datangkan. Iya benar, saya bersumpah atas sama Allah, saya tahu orang ini ke masjid. Misal saksi-saksinya. Kalau tidak ada saksi, dia cuma jawab saja. Hakim juga sama, tidak membuka dialog antara suami istri. Ngajukan saja ke hakim, hakim akan kasih ke istrinya. Ini jawaban suamimu, jawab lagi. Dia pulang, dia berpikir 2 minggu lagi, pikir, dijawab sama dia. Tapi dia harus jawab tertulis ya. Apa tujuannya? Kalau tertulis teman-teman, ada fakta, ada bukti. Ini kamu jawab loh, ini kamu bilang loh, nggak bisa. Kalau orang argumen mulut, dia bisa bilang saya nggak ucapin, dia bisa putar balikan fakta. Makanya harus tertulis. Dan ini memang dalam hukum Islam seperti itu. Disuruh tulis, maka dia tulis. Nanti dijawab sama dia, enggak benar begini, saya juga punya saksi, datangkan saksinya. Ini akan terus difasilitasi sampai ada titik temu nanti. Pasti dari 4-5 kali pertemuan akan mengerucut masalah, tidak mungkin tidak. Karena sudah terus saling menjawab, nanti akan ada jawaban, ada pengakuan, ada ini, ada itu semua. Baik, kalau si perempuan yang mengajukan khulu untuk suaminya, dan hakim melihat dari surat-surat yang masuk, saling balas ini, ternyata memang perempuan yang benar, maka hakim akan mengeluarkan surat tolak bayyin kubra. Apa itu tolak bayyin kubra? Surat cerai bayyin kubra itu tidak boleh kembali lagi. Sama kasus kalau orang tadi 3 kali ngucapin cerai pada istrinya, gitu kan? Karena dianggap memang perempuan ini kasihan, mungkin memang suaminya pemabuk, mungkin kalau dipaksa kembali maka akan bermasalah buat dia, kan gitu. Maka ini keputusan hakim tentu, dia akan lihat dari data-data yang ada, dari saksi-saksi dan seterusnya. Kalau misalnya
terbukti si perempuan ini saja yang memang dasarnya nggak suka sama suaminya, emang mungkin karena ada laki-laki lain, memang kehidupannya dia bebas, dasarnya cuma mau lepas aja dari laki-laki ini, gitu kan? Laki-laki ini jelas baik, hakim tahu dari surat-surat itu jelas, dari bukti, dari segala, biasanya sampai 5 kali, kalau mereka masih mau sidang 10 kali dilayani sama pengadilan, mau sampai 20 kali terserah dia. Pokoknya dia selalu dikasihin jawabannya, jawab lagi, ada semua ada disimpan arsipnya. Kalau ternyata laki-laki yang baik, maka hakim akan mengeluarkan surat tolak bayin sugra. Bedanya cuma kubro sama sugro ini. Kalau sugro itu kecil, dianggap itu tolak raj'i 1. Makanya semua orang perempuan yang sudah mengajukan di pengadilan ditulis tolak bayin sugro, berarti ketahuilah dianya yang dianggap salah oleh hakim. Makanya hakimnya kasih seperti tolak raj'i, kapan mereka mau baikan masih bisa. Dan dihitung dari masa itu 3 bulan, 3 kali masa haid. Kalau mereka baikan maka boleh kumpul lagi tanpa menikah. Jelas sampai sini? Alhamdulillah, sudah mulai cerdas, bagus sekali. Ini pelajaran bab cerai dan bab nikah ini kan ya. Baik, kita kembali ke masalah tadi. Kalau seandainya teman-teman sekalian, kita bicara masalah tolak bayin awal, kalau suami yang mengucapkan, saya ceraikan kamu di waktu yang berbeda, 3 kali terjadi tolak bayin tadi ya. Bagaimana syaratnya kalau mau nikah kembali sama mantan istrinya? Harus si perempuan nikah sama laki-laki lain. Tapi ingat syaratnya pernikahan normal. Betul-betul memang dia nikah benar sama suami keduanya. Kalau terjadi keributan cekcok, bukan direkayasa, kemudian cerai dengan suami yang kedua, barulah bisa kembali kepada mantan suami pertama. Baru terbuka variabel ya, tidak harus kembali, baru terbuka kesempatan untuk kembali. Pernah di zaman Nabi SAW terjadi, ada laki-laki begitu, dia ceraikan istrinya, tapi sudah 3 kali cerai nih, udah tolak yang ketiga, gitu kan? Maka si laki-laki ini rupanya tahu hukum syar'i, istrinya harus disentuh oleh laki-laki lain. Dia berat menerima itu, dia nggak mau gitu. Maka dia coba membuat rekayasa keadaan. Gimana caranya? Dia bilang sama temannya, kamu nikahi istri saya ini, tapi setelah akad nikah ceraikan, jangan disentuh. Supaya sudah penuhi syarat menikah. Tangkap ya? Jadi dia gitu maunya. Jadi nikahin, kemudian nanti setelah akad nikah langsung ceraikan aja pada saat itu juga. Jadi supaya halal kembali kepada saya. Waktu didengar oleh Nabi SAW, apa kata Nabi? Ini bahasan kita. Yang dimaksud dengan al-muhallil adalah mantan suami yang nawarkan temannya nikah sama mantan istrinya hanya untuk menghalalkan saja. Ngerti gak? Direkayasa keadaan. Dan muhallal lahu adalah temannya yang mau membantu si mantan suami ini. Dua-duanya teman-teman sekalian dilaknat. Tidak boleh ada rekayasa. Kata Nabi SAW, satu hadis saja yang diangkat sini riwayat Tirmidzi dan Nasa'i ya. Dan ini dijelaskan tentu ada di footnote tentang keterangan apa yang saya jelaskan tadi. Maka Nabi SAW mengatakan la'anallahu al-muhallila wal muhallal lahu. Allah melaknat al-muhallil si mantan suami tadi, wal muhallal lahu adalah temannya yang membantu. Jadi rekayasa keadaan. Dan maaf. Ada dalil yang lain sampai kata Nabi SAW mengingatkan si laki-laki yang mau rekayasa ini tidak boleh terceraikan sampai si istrimu tuh, mantan istrimu merasakan biologis sama suami barunya dan sampai si suami itu merasakan biologis sama istrinya. Kalau itu terjadi dan terjadi cerai benar baru bisa. Kalau enggak bisa sama sekali. Jadi enggak boleh ada rekayasa. Nah di sini teman-teman sekalian, yang merekayasa keadaan ini hukumnya dosa besar. Makanya dimasukkan laknat ya. Ingat waktu awal kita belajar dosa besar dulu, semua yang ada ancaman laknat, murka, ya, azab kubur, diangkat berkah hidupnya segala macam azab akhirat, ini berarti dosa besar. Jadi di sini Nabi SAW mengingatkan Allah melaknat al-muhallil dan muhallal lahu. Oleh karena itu teman-teman sekalian, dari awal tadi panjang lebar saya jelaskan, menikah tujuannya tentram, bahagia.
Dari awal cari pasangan yang untuk seperti itu. Makanya Nabi ingatkan agamanya selalu diingatkan. Karena itu penting, memahami agama penting. Orang yang faham agama teman-teman, dia menikah karena ini perintah Allah dan Rasulnya. Dia mau mendapatkan pahala di situ. Maka kata-kata cerai akan jauh sekali dari benak mereka. Tapi ada orang sedikit-sedikit bertengkar, saya ceraikan kamu. Sedikit bertengkar, ceraikan saya. Sedikit bertengkar, pulangkan saya. Ini semua teman-teman sekalian karena tidak berlandaskan dengan apa yang agama sudah titik beratkan yang harus dijadikan sebagai ya poin bagi pasangan kita. Jadi ini penting sekali teman-teman ya. Bagi teman-teman yang sudah terlanjur kena fitnah ini, dalam arti kata, memang dia menikah awalnya bukan niatnya karena ibadah, hanya karena terlanjur cenderung, hanya karena orang tuanya yang suruh, hanya karena faktor umur, hanya karena teman-temannya semua sudah menikah, maka saat ini harus ubah niatnya. Memang karena saya mau menikah karena perintah agama. Menikah teman-teman sekalian, sebuah bahtera namanya menikah, rumah tangga. Bahtera ini kalau antum naik di atasnya, kapal ini kita naik di atasnya, selama kita berada di atas kapal itu, kita berada di sebuah ruangan kapal namanya ibadah. Kita ibadah sekarang. Mulai akad nikah sampai anak cucu kita, semuanya ibadah. Sampai ulama mengatakan rumah tangga adalah ibadah yang paling panjang umurnya dan paling besar pahalanya. Suami kerja, cari uang, kasih istrinya, dapat pahala, nafkah. Bahkan itu lebih besar daripada pahala nafkah untuk fakir, berikan fakir miskin, berikan jihad, lebih besar kasih istri dan anak. Kita lindungin mereka. Seseorang laki-laki yang melindungi istri sama anaknya lalu terbunuh, misal ada perampok, ada segala, mati syahid, membela kehormatan. Kemuliaan di rumah itu, gitu kan? Jadi memang anak-anak dididik jadi aset amal jariah. Semuanya itu teman-teman sekalian adalah tanggung jawab utama kita dan kita harus jadikan sebagai poin penting dalam kehidupan kita. Begitu juga dengan istri. Buatin makanan, layani suami, apalah yang dia bisa lakukan dari sisi khidmah, sudah meninggal masuk surga, gitu kan? Jadi di rumah tangga kita sendiri ada pahala. Selalu tanamkan teman-teman, saya bilang juga sama istri saya sama kamu ini sedang menjadi pegawai di satu perusahaan namanya rumah tangga. Pemilik rumah tangga, pemilik perusahaan ini namanya Allah. Allah ini Tuhan kita. Kita sama-sama pegawai nih, sama-sama jalankan tugas-tugas. Yang menjalankan tugas dengan baik, dapat gaji di akhir bulan. Seperti itulah rasionalnya ya. Dapat pahala, mati kamu dapat semua ini. Layani suamimu karena saya kasih pahala. Kamu istri, suami layani istrimu dengan baik, maka saya kasih pahala. Jadi memang ini harus dibangun dari awal. Insya Allah kalau dibangun dengan cara seperti ini, cerai akan sangat jauh teman-teman sekalian. Ada orang Masya Allah dibangun rumah tangganya di atas ini maka tidak pernah ada permintaan kata-kata cerai sama sekali, gitu kan? Nabi SAW pernah punya masalah dalam rumah tangga. Waktu itu ada beberapa ummahatil mu'minin niat untuk minta untuk dinaikkan nafkah. Tapi belum pernah ditemukan ada salah satu dari ummahatil mu'minin bilang ceraikan saya Rasulullah. Sama sekali nggak pernah. Tidak pernah ada satu wanita mukminah dari istri Nabi mengatakan ceraikan saya Rasulullah, tidak pernah. Pada rumah Nabi kecil, rumah Nabi itu ukurannya 4 kali 5 meter, nggak lebih daripada itu, 20 meter. Atapnya dari pelapa kurma. Bahkan Aisyah mengatakan kami pernah sebulan penuh tidak menyalakan api di rumah kami. Semua istri Nabi nggak ada nyalain api, makanya kurma, gitu kan? Kehidupan Nabi SAW ada makanan makan, tidak ada makanan yang sudah. Gitu. Tapi tidak pernah ada di antara mereka yang minta cerai. Karena asasnya tahu pernikahan ini ibadah. Ya? Ingat kisah yang saya sampaikan tentang nikahnya Nabi SAW sama Juwairiyah radhiyallahu anha, anak kepala suku Bani Mustalik. Ya. Waktu itu Aisyah ikut bersama Nabi SAW dan selesai perang di peperangan tertawanlah Bani Mustalik ini karena mereka tadinya diajak Islam tidak mau, mereka disuruh bayar jizyah tidak mau, mereka diperangi akhirnya. Waktu diperangi satu suku itu semua jadi ghanimah. Juwairiyah menjadi bagian harta rampasan Nabi Muhammad SAW dan ini anak kepala suku. Maka Nabi SAW tawarin, hai Juwairiyah, mau masuk Islam? Kalau kau masuk Islam, saya bebasin dari keterbudakan, saya nikahi kamu. Juwairiyah spontan langsung mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Terima. Kata Nabi SAW, kenapa kau terima? Dia bilang, sebelum anda datang ya Rasulullah, saya bermimpi 3 hari. Sebelum anda datang, saya bermimpi ada cahaya keluar dari Madinah menuju ke kampung kami ini dan masuk dalam kamar saya.
dan saya menakwilkan itu kedatangan Anda. Maka saya menerima ini. Karena dengar mimpi itu kata Nabi SAW, saya menikahi kamu. Kemudian sahabat semua dengar kalau Nabi SAW menikahi Juwairiyah, semua sahabat membebaskan suku Mustalik. Satu suku bebas semua dari keterbudakan. Tanpa ada tebusannya, langsung dibebasin saja karena menghormati Juwairiyah. Apa kata Aisyah? Ini Aisyah lagi safar dengan Nabi SAW. Ya. Nabi SAW dari dalam peperangan. Perempuan ini tadinya budak wanitanya Nabi. Yang saya sudah jelaskan hukumnya boleh digauli tanpa pernikahan. Nabi SAW tawarkan akan menikah dan Aisyah tahu pada saat itu. Apakah Aisyah minta cerai? Sebagaimana banyaknya wanita sekarang. Ini enggak. Aisyah malah mengatakan pada saat itu spontan keluar hadis Bukhari. Tidak ada wanita yang lebih memuliakan kaumnya dibandingkan Juwairiyah. Dipuji Juwairiyah. Padahal ini baru nikah dengan suaminya. Tidak ada wanita lebih mulia daripada Juwairiyah. Karena satu sukunya dibebaskan dari keterbudakan karena kemuliaan dia. Lalu perjalanan menuju ke Madinah, Aisyah sama Juwairiyah bersebelahan dua jalan. Aisyah menjelaskan Rasulullah itu hobinya seperti ini, sukanya seperti ini. Dijelaskan supaya nanti kalau berumah tangga itu jadi baik. Orang kalau niat dasarnya ibadah beda, ya. Beda niatnya ibadah karena dia tahu ini Allah dan Rasulnya targetnya, akhirat targetnya akan berbeda. Kan seperti itu. Jadi luar biasa. Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, saya mengurus Zubair bin Awam. Segala sesuatu yang berhubungan dengan dia, dari air yang dia pakai minum, dia pakai makan, dipakai buat masakan maksudnya, dipakai mandi, bahkan untuk membersihkan kudanya dan anak-anaknya. Dan saya membersihkan rumahnya sampai tangan saya luka. Saya membawa air dari sumur yang sangat jauh memikulnya dan menggantikan sepatu kudanya. Semua saya lakukan karena saya tahu itu ibadah yang besar di sisi Allah. Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhu. Faham benar kalau rumah tangga itu tujuannya memang untuk abadi. Sampai ke akhirat sana, bukan di sini saja. Orang kalau cuma sekedar tes 2 hari, 3 hari, seminggu, sebulan, mungkin sudah 70 kali, 100 kali ngucapin kalimat pisah. Ini seperti sebuah permainan. Hati-hati teman-teman, laki-laki di sini. Sembarang mengucapin, asal ngucapin kalimat cerai itu berarti antara halal dan haram kemaluan istri antum. Hati-hati. Kata Nabi SAW, jangan sampai salah seorang di antara kalian menghardik-hardik istrinya. Istrinya mungkin tidak salah atau mungkin salahnya kecil. Ya udah maafin aja, gitu kan? Bukan salah yang besar, bukan mungkin misalnya selingkuh, bukan mabuk. Sesuatu yang mungkin terlambat buat masakan, hal yang kecil masih bisa toleransi. Kata Nabi SAW, jangan dia menghardik-hardik sesuatu yang salah kecil dari istrinya, yang akhirnya dia sampai memukulnya dan di malam hari dia butuhkan kemaluannya. Gimana caranya? Tadi sudah laknat, sudah marah-marahin, sudah nampar, terus malam dia pengen menggaulinya. Kan malu ya, gimana caranya? Kan tidak mungkin. Gitu. Maka maksudnya adalah jaga kamu laki-laki, jangan sembarangan. Gitu kan? Dan juga Nabi SAW mengingatkan perempuan, Allah melaknat wanita yang sengaja minta cerai tanpa udur. Dilarang, jadikan sebagai dosa besar, minta cerai tanpa sebab. Jadi memang cerai ini harus dijauhkan teman-teman sekalian, gak bisa. Dalam kondisi bagaimanapun tidak dalam kondisi darurat baru bisa digunakan, kalau enggak maka jangan. Ingat tadi kisah-kisah Ummahatil Mukminin, ingat juga para sahabat, mereka jarang sekali menceraikan teman-teman sekalian. Cerai itu betul-betul terjadi kalau darurat sekali. Betul-betul dianggap perlu baru dilakukan karena tujuan pernikahan adalah ketentraman. Dan ingat, setiap orang ada di bahtera rumah tangga, maka bahtera itu teman-teman sekalian, atau anggaplah mobil, tidak usah bahtera, kita sekarang sudah punya teknologi mobil, kita berada di sebuah mobil ini namanya rumah tangga teman-teman. Ini kita sudah berada di jalan tol, udah tinggal lurus saja mati masuk surga, jangan keluar. Karena kalau bahasa saya pribadi, orang yang belum menikah itu seperti orang yang belum masuk jalan tol. Masih banyak macet, masih banyak hambatan, masih banyak macam-macam. Tersinggung juga nggak apa-apa lah gitu. Supaya cepat nikah. Nah orang kalau sudah menikah sudah jalan tol. Karena semua bisa. Senyum dengan saudara, dengan pasangan kita pahala. Coba bayangin gitu. Kan rugi kan kalau misalnya tidak. Pernah saya katakan Imam Ahmad sampai meninggal istrinya menikah malamnya. Kenapa anda menikah Imam, kata murid-muridnya? Saya juga takut kalau saya bertemu dengan Allah malam ini, saya meninggal dalam kondisi bujang. Beliau anggap bujang itu dosa. Kalau punya kemampuan gitu. Jadi memang harus dihindari teman-teman. Dan selalu saya bahasakan, mudahkan pernikahan, mudahkan pernikahan.
Jangan hubungkan pernikahan dengan prestasi dunia. Menikah dengan mudahin. Ada yang cocok menikah. Sahabat nggak pakai rewel itu. Suka datang ke rumahnya, mau nikah, orang tuanya setuju, langsung akad nikah di situ. Udah jadi istri 1 menit kemudian, gitu kan. Ini enggak gedung lah, inilah diskusi keluarga dulu, panjang ceritanya. Ya, untuk apa ini? Ya, biayanya besar. Cari orang yang bisa sepadan dengan kita. Jadi harus dimudahin dan jangan hubungkan sama prestasi dunia. Waktu yang kita miliki hanya nafas yang sekarang antum hirup nih. Sebentar ini, nafas yang ke-10 setelah ini kita nggak tahu masih hidup atau tidak. Sering saya ucapin teman-teman, jangan mengkhayal kita ini kayak besok punya program lusa. Program bisa, tapi nggak ada jaminan. Di masjid ini bisa saja, saya sering bahasakan, di ujung pintu masjid ini tiba-tiba saya lihat sendiri sekarang malaikat maut muncul. Cabut roh saya, orang cuma kenang Khalid Basalamah pernah ceramah. Antum lihat, oh tergeletak bawa ke rumah sakit, udah urus kafannya, besok saya sudah dikubur. Habis, itu bisa terjadi pada antum semua, setiap saat. Ada jaminan kita bisa hidup sebentar lagi? Enggak ada. Maka setiap ada peluang kesempatan ibadah jangan ditunda. Termasuk dalam masalah pernikahan. Harus dimudahkan karena ini jalan tolnya ini. Cepat sekali ke surga itu. Gitu kan? Jadi luar biasa. Sampai Nabi SAW mengingatkan kepada kita, 3 hal tidak termasuk sia-sia. Enggak dihitung sia-sia, pahala di sisi Allah. Yang pertama, orang yang berjihad dan mengurus tunggangan jihadnya. Jadi dia mandiin kudanya kah, dia bersihin, dia melatih, dia berlatih bela diri kah, berlatih sesuatu untuk jihad berjam-jam pun itu tidak ada masalah, tidak dianggap sia-sia. Yang kedua, orang yang keluar cari nafkah, berjam-jam di jalanan kayak teman-teman di sini, masya Allah keluar mungkin subuh, kemudian balik malam, itu berjam-jam pun tidak ada yang sia-sia, dianggap tetap pahala. Yang ketiga, bercandanya suami istri. Ngobrol sama suami istri itu 24 jam, nggak apa-apa biar nggak tidur, pahala. Hah? Rugi nggak orang belum menikah? Rugi besar. Makanya harus segera, gitu kan? Jangan lama-lama dan nikah dengan orang yang sepadan. Kini bayangkan tidak dianggap sia-sia, artinya pahala itu. Di sisi Allah SWT bercanda, ngobrol, itu kan luar biasa ya. Maka itu semua pahala teman-teman. Tentu ada suka dukanya, tapi saya bilang kalau kita jalankan dengan benar, yang benar memaafkan, yang salah minta maaf, itu akan tentram kok, akan ada ketentraman jiwa, gitu kan? Dan laki-laki sering emosi justru karena biologisnya belum terlampiaskan. Begitu pula dengan perempuan, sering kelihatan lebih tua karena tidak ada pasangan. Itu sudah survei. Di buku-buku bahasan para ulama dibahas masalah itu. Jadi ibu-ibu di belakang sana kalau suaminya suka emosi karena biologisnya masih kurang, coba penuhi coba. Dia sudah puas, minta duit bang, ya silahkan. Mau ke sana bang, ya. Tapi coba kalau nggak dilayani, nggak bisa. Mau beli ini orang tua saya, nggak bisa. Suruh cari sendiri. Ini ketawa-ketawa tahu diri ya. Ya memang begitu. Perempuan kalau dia menikah pasti lebih tua kelihatan. Lebih cepat kelihatan. Memang begitu. Subhanallah. Hikmah Allah SWT seperti itu. Allahu alam. Jadi kesimpulannya cepat nikah dan jangan cerai. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Baik, kita baca pertanyaan-pertanyaan teman-teman sekalian. Yang pertama, pernah ada majelis yang mengharuskan syahadat ulang. Ketika ingin menikah harus mencari pasangan dari satu majelis yang sudah syahadat ulang. Jika tidak, maka pernikahan tidak sah dan sama saja dengan berzina. Apakah yang seperti ini dibenarkan? Apakah ada dalil dan kisah salafus saleh? Ini tentu masalah syahadat batal atau tidak batal. Ada syarat-syarat syar'i. Kalau seandainya betul-betul memang dia kafir, dia memang pernah membatalkan syahadatnya, ya memang harus syahadat gitu kan. Tapi yang saya tangkap bukan itu di sini. Ini ada kelompok memang tidak usah kita sebutkan namanya. Memang mereka menganggap semua umat Islam kafir. Jadi kalau mau baru bergabung harus syahadat dulu. Yang dianggap cuma kelompoknya saja yang benar dan ini sama sekali tidak benar. Sama sekali tidak benar. Kita tidak boleh sama sekali menuduh seseorang itu kafir kalau tidak ada hujjah tentang masalah itu. Jelas-jelas ada sesuatu yang membatalkan kekafiran dia. Masih ingat perilaku Usama bin Zaid kan? Radhiyallahu anhuma,
yang pernah mau menebas orang kafir, kemudian tiba-tiba syahadat, lalu Usama bin Zaid tebas saja langsung. Setelah berpikir sejenak lalu ditebas sama dia. Ditanya oleh Nabi SAW, kenapa kau bunuh hai Usama? Ya Rasulullah, ini tadi musuh ini, dia perang dengan saya. Kalau saya tidak menangkis, saya sudah dibunuh sama dia. Tiba-tiba waktu pedangnya sudah jatuh, dia tiba-tiba syahadat. Berarti dia syahadat karena takut lihat pedang saya. Apa kata Nabi SAW? Apa kau belah dadahnya hai Usama? Sehingga kau tahu dia benar atau tidak? Usama terdiam. 2 kali Nabi SAW ulangi. Apa kau belah dadahnya hai Usama? Sehingga kau tahu dia jujur atau tidak? Terus Nabi SAW ulangi kata Usama sampai saya berharap masuk ke dalam kuburan dan tidak keluar lagi. Meninggal. Karena beratnya bobot kata-kata Nabi SAW tadi. Jadi nggak bisa sembarangan mencap orang semuanya kafir. Tidak mungkin. Ya. Kalau teman-teman ikuti ceramah saya bedah buku Nawakidul Iman itu hari Jumat pagi di Kemang biasanya. Ini memang saya bahas masalah itu. Di awal-awal bahasan kitab itu ada bahasan tentang tidak bolehnya kita memvonis seseorang kafir tanpa ada hujah yang jelas. Nggak bisa sama sekali. Kalau betul-betul kita tahu memang terindikasi dia mengikrarkan kekufurannya, sudah dia berbuat kemusyrikan dan telah sampai hujah padanya, sudah dijelaskan hukum dia tidak mau juga tahu, maka pada saat itu baru ada vonis gitu. Apa bedanya ahli kitab Nasrani dan Yahudi, Ustaz? Yahudi istilah untuk semua orang-orang yang mengaku pengikut Nabi Musa, hanya meyakini sampai Nabi Musa saja risalah. Nasrani istilah bagi semua yang mengaku pengikut Nabi Isa dan meyakini risalah hanya sampai Nabi Isa. Itu Yahudi dan Nasrani. Dan mereka ahli kitab. Pernyataan sebagian orang mengatakan mereka bukan ahli kitab ini salah. Ya. Karena memang kekeliruan yang mereka lakukan seperti keyakinan orang Yahudi Uzair anak Allah, Nasrani mengatakan Isa anak Allah, ini semua sudah terjadi sebelum baginda Nabi SAW diutus. Memang sudah mereka mengatakan itu. Trinitas di komunitas Yahudi, Nasrani itu sudah diucapkan. Bahkan pernah terjadi perang besar dari tahun 200-an Masehi, 100-an Masehi sampai 500-an Masehi, sampai sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW. Terjadi perang besar di tengah-tengah kaum Nasrani antara orang yang membela tauhid dan orang yang mengatakan Trinitas. Jadi mereka sudah mengatakan itu sebenarnya, kan? Jadi ada orang-orang ahli kitab ini. Ini saya jawab karena tadi ada saya jelaskan ya, ada hubungan dengan masalah ahli kitab itu. Apa itu jizyah? Jizyah itu adalah upeti yang dibayar apabila seseorang non-muslim ditawarkan Islam lalu dia menolak. Kalau pasukan Islam yang bergerak, bukan individu di sini ya. Ada pasukan besar, mujahidin di bawah undang-undang pemerintah resmi. Mereka pergi jihad, kemudian mereka tawarkan Islam satu wilayah, kalau mereka nolak ditawarkan jizyah, upeti. Mereka bayar, nanti kesepakatan per kepala bayar berapa. Allah mengatakan hatta yu'tul jizyah an yadin wa hum shaghirun. Sampai mereka membayar jizyah dalam kondisi mereka terhina, gitu kan? Memang tidak boleh karena mereka nolak agama Allah, nggak boleh nolak ini. Kalau mereka nolak baru terjadi peperangan. Bolehkah mahar yang saya kasih dulu dijual untuk menutupi kebutuhan Ustaz? Kalau istri yang menjualnya boleh, hak dia itu. Tapi kalau yang bertanya ini laki-laki nggak boleh, antum tidak punya hak untuk itu. Mahar sudah mutlak haknya istri. Dan dia akan menjadi hak istri 100% setelah akad nikah dan disentuh, berhubungan biologis. Hak mutlak, tidak ada lagi mahar bagi kita. Mahar itu hanya boleh ditarik kembali kalau sudah akad nikah tapi ternyata terbukti perempuan ini menipu. Misal tadinya dia berkata A ternyata B, terbukti. Ada informasi tentang A ternyata B. Atau keadaan-keadaan apalah yang membuat dia akhirnya menceraikan istrinya sebelum disentuh. Ya, dan dia dalam keadaan benar, maka pada saat itu mahar boleh ditarik. Tapi kalau enggak boleh. Jadi istri punya hak, dan istri punya hak untuk menjualnya, menyimpannya, itu hak dia. Kalau dia jual untuk membantu kehidupan rumah tangga dengan suaminya, itu satu sedekah yang luar biasa, sangat besar dan sangat baik sekali. Terusnya ada pertanyaan di luar tema ya, tapi kena satu pertanyaan maka saya jawab ya. Jika sholat seorang wanita terlihat telapak tangannya, apakah sah sholatnya Ustaz? Yang saya tahu sah. Kan wajah sama telapak tangan boleh terlihat. Juga sama pertanyaan yang berhubungan dengan ini, sahkah puasa wajib
atau sunnah jika kita tidak sahur karena ketiduran, sah saja. Sahur itu sunnah. Artinya sahur tak boleh berpuasa. Ini pintar juga penanya ini. 1 sesuai tema, 2 tidak. Bagaimana Pak Yo? Baca nggak? Oke, baik. Saya turun. Apakah sholat tarawih sama dengan sholat tahajud? Tarawih, qiyamul Ramadan, qiyamul lail, tahajud sama saja. Tarawih artinya santai. Dan ini hanya digunakan untuk sholat malam di Ramadan. Kenapa? Karena orang habis sholat ba'da isya udah boleh sholat. Bahkan sebagian besar ulama mengatakan sholat tarawih itu di awal habis ba'da isya, khusus Ramadan lebih afdal daripada sholat malamnya, daripada diakhirkan akhir malam. Karena Nabi SAW kerjakan di awal waktu kan. Yang satu hari yang Nabi SAW pernah kerjakan sehari saja, yang beliau habis sholat ba'diyah isya langsung berdiri, kemudian ada sahabat-sahabat yang diajak, mereka sholat berjamaah dengan Nabi SAW. Waktu mereka sholat, yang lainnya sudah banyak yang bubar nih, nggak tahu kalau Nabi SAW sholat. Besok pas masuk 1 Ramadan, sahabat tersebar berita semalam Rasulullah SAW sholat malam tuh setelah sholat ba'diyah isya, maka besoknya masjid penuh. Nabi SAW mengetahui hal tersebut, beliau tidak keluar dari rumahnya sampai azan subuh. Pas azan subuh Nabi SAW keluar lalu mengimami sholat. Habis itu beliau ceramah, beliau mengatakan, aku tahu semalam kalian menungguku, tapi aku tidak keluar karena kalau aku keluar mengimami kalian bisa jadi wajib sholat itu, tarawih maksudnya. Maka kerjakanlah, tapi jangan saya ada di situ. Nah kalau saya ada bisa menjadi wajib, kalau dilakukan tiap hari oleh Nabi SAW maka jadi wajib. Tapi Nabi tidak melarang untuk mengerjakannya, jadi sama saja kan gitu. Tapi kerjakan tarawih ini teman-teman sekalian. Kerjakan tarawih ini ya, dengan syarat iman dan ihtisab namanya. 2 syarat mutlaknya. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira ma taqaddama min dzambi. Siapa yang mendirikan malam Ramadan tarawih dengan keimanan, yakin ini perintah Allah, bukan karena diajak teman, bukan karena masjid dekat rumah ada penceramah yang bagus, bukan karena apalah, pokoknya semua indikasi dunia ini hilangkan. Karena betul-betul iman dan yakin Allah dan Rasulnya perintahkan. Jadi artinya keimanan itu kalau antum cuma sendiri tetap kerjain. Dan ihtisab, mengharapkan pahalanya, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan boleh 11, boleh 23. Tidak ada masalah. Ini jangan jor-joran masalah ini. Bahkan tidak sholat pun tidak masalah. Karena tarawih sunnah, cuma dia kehilangan fadilah. Kalau hadis tentang 11 rakaat adalah hadis Bukhari di mana Aisyah berkata, Rasulullah SAW tidak pernah menambah Ramadan atau luar Ramadan lebih daripada 11 rakaat. Pendapat pertama mengatakan kalau sudah tarawih berarti tidak lagi tahajud, kan gitu. Pendapat kedua mengatakan tidak. Salat tarawih boleh lebih dari 11 rakaat. Beranjak daripada hadis yang sahih juga Bukhari, qiyamul lail masna. Salat malam itu 2 rakaat tanpa ada batasnya. Dan Umar bin Khattab memahami benar hadis ini sampai akhirnya beliau mengerjakan sampai 23 rakaat. Dan tadinya sahabat ada yang berserakan di masjid, mereka kerjakan sendiri-sendiri, Umar bin Khattab lakukan secara berjamaah. Dan jangan lupa pada saat itu terjadi ijma, sepakat para sahabat, tidak satupun ada sahabat yang memungkiri perilaku Umar radhiyallahu anhum. Jadi memang di sini ijma, dan ini ijma yang sangat kuat karena tidak ada satupun sahabat yang memungkirinya. Dan sampai sekarang fatwa ulama di Saudi, di Mekah sama Madinah yang merupakan kiblat kita di sana, tempat Nabi SAW lahir dan tempat Nabi SAW meninggal, 23 tahun dakwah Islam di sana, sholatnya 23 rakaat. Dan tidak menyalahkan orang yang 11, nggak ada masalah, dua-duanya boleh dikerjakan. Cuma saran saya, kalau mau kerjakan 11 rakaat, cari masjid yang 11 rakaat, yang 23 sholat 23 rakaat, cari 20 rakaat, karena ini ada fadilah sendiri. Ada hadis Nabi SAW, siapa yang sholat bersama imamnya sampai imamnya selesai, maka dicatatkan baginya ibadah semalam suntuk. Maksudnya selesai ini sampai witir, imamnya sudah witir, baru dia berhenti. Masalah imam baca Quran, apa segala dikerjain, setelah itu tuh nggak ada masalah. Tapi yang penting sudah nggak sholat lagi. Ya kalau antum masuk di masjid yang 11, maka sholat 11 itu enak. Dapat hadis ini, walaupun boleh. Kalau masjid itu 23 kita sholat 11 boleh saja, itu bebas, 2 rakaat pun boleh. Karena ini sunnah ya, cuma afdaliyahnya, kita bicara afdaliyah. Dan fatwa ulama juga sering ditanya dalam majelis ilmu di Saudi, bagaimana hukumnya di 10 terakhir Ramadan. Sampai itu dijadikan sebagai peraturan di Masjid Haram kan.
Boleh nggak saya sholat tarawih 20 rakaat, karena 10 akhir Ramadan itu 20 rakaat selawat tarawih, tapi tidak diikuti dengan witir. Nanti jam 12 malam, jam 1 malam ada sholat tahajud lagi 11 rakaat, berarti kalau digabung jadi berapa? 31 rakaat. Boleh nggak saya kerjain itu? Umumnya fatwa mereka boleh, karena sholat Nabi SAW matna, artinya 2 rakaat tanpa batas, dan mengejar fadilahnya. Dan ini perselisihan pendapat ulama, jangan selalu kaku sehingga akhirnya kita vonis orang salah gara-gara adanya perselisihan ulama atau kita berpegang pada pendapat tertentu. Bagaimana hukum rujuk di saat suami istri sudah bercerai lebih dari 5 tahun, rujuk lagi? Bagaimana caranya, apakah ijab kabul lagi karena sudah lama bercerai? Tentu saja, lewat dari 3 bulan, 3 kali masa haid, sudah bulan keempat, hari pertama bulan keempat sudah kalau mau rujuk sampai 5 tahun, 10 tahun ke depan harus akad nikah baru. Semua baru seperti awal. Saksi, wali, mahar dan seterusnya. Di bulan Ramadan sejauh mana suami istri boleh bermesraan? Mengingat yang dilarang adalah bercampur. Semuanya boleh kecuali jima. Kecuali berhubungan biologis sampai klimaks, menumpahkan sperma atau sampai klimaks, ini yang tidak boleh. Tapi pelukan, ciuman itu semua dibolehkan. Dan Nabi dan Aisyah berkata dalam hadis Bukhari Muslim, Nabi SAW mencumbuin kami di bulan Ramadan, tapi beliau laki-laki yang paling bisa mengontrol dirinya, mengontrol diri. Cuma saya sarankan ke orang kayak antum janganlah. Saran saya nggak usah. Loh iya, nanti kalau kebablasan kan masalah. Tambah korinnya bisikin, sudahlah tanggung. Nah. Jadi hindarilah, bagus kerja ya, kasih kesibukan yang lain. Nanti buka puasa silahkan, sepuasnya sampai pagi. Ini yang bujang-bujang kesian nih dengar begini-begini. Saya pria beragama Islam, bagaimana pandangan Islam tentang pernikahan beda agama? Karena saya sedang dekat dengan seorang perempuan non-muslim, dan dia juga berbeda latar belakang dengan saya, dia lebih sejahtera. Tentu saja kalau kembali kepada Al-Ma'idah ayat 5, surah nomor 5 ayat 5. Wanita ahli kitab, tadi sudah saya jelaskan, Yahudiyah atau Nasraniyah. Perempuan Yahudi atau perempuan Nasrani boleh dinikahi laki-laki muslim. Tapi saran saya jangan. Karena ayat ini kata ulama turun secara hukum global. Gitu kan? Banyaknya sahabat dulu yang pergi berjihad, kemudian mereka tinggal di wilayah-wilayah kafir, perempuannya tidak masuk Islam. Gitu kan? Tapi mereka membutuhkan pasangan, maka mereka menikah dengan wanita ahli kitab, itu dibuka pintunya. Kalau kita pertemukan ini, hukum ini, pada saat turun ayat menjelaskan sahabat-sahabat yang pergi berjihad ini, maka kita lihat juga ayat-ayat yang lain, seperti misalnya Allah berfirman tentang masalah laki-laki yang mukmin lebih baik, wala abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Ingatlah wahai para wanita, seorang budak laki-laki berkulit hitam tapi mukmin lebih baik daripada laki-laki musyrik, walaupun itu mengagumkan kalian. Kagum dengan kegagahannya, dengan kekayaannya, tetaplah dahulukan ini. Juga sama perempuan, dikatakan untuk laki-laki, wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Ingatlah wahai laki-laki, budak wanita yang berkulit hitam beriman lebih baik daripada wanita musyrikah yang cantik, yang kaya dan seterusnya. Apa sebabnya? Allah bilang, ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannati wa maghfiratu bi'idznih. Mereka itu akan membawa kalian ke neraka, dan ya, Allah mengajak kalian ke surga. Banyak resiko teman-teman sekalian, menikah dengan orang-orang non muslimi banyak resiko, walaupun ada bab khusus masalah Yahudi dan Nasrani, dan ini di waktu-waktu dan tempat tertentu. Kalau antum sudah punya anak, anak ini sulit dipertahankan, kalau terjadi perceraian bagaimana? Berapa banyak kasus terjadi begitu? Ada bahkan salah satu kerabat saya di Sulawesi Utara, saya dengar cerita dari ayah saya, dan saya tidak ketemu sama beliau, menikah dengan non-muslim, betul mu'allaf, tapi dia sendiri tidak punya didikan agama yang bagus, akhirnya sampai punya 7 orang anak. Meninggal si suami, akhirnya si perempuan ditarik oleh keluarganya murtad. Semua anak-anak itu 7 murtad. Bagaimana konsekuensi tanggung jawabnya nih, gitu kan? Walaupun memang dia sudah, kalau dia sudah berusaha ya syukur, kalau enggak kan berat. Tapi wanita muslimah dan laki-laki muslim, kalaupun terjadi perceraian, tentu kalau kita bicara perempuan ya, karena laki-laki tidak mungkin, wanita muslimah tidak mungkin nikah sama laki-laki kafir. Kita bicara wanita muslimah jauh lebih baik, dan minimal kalau terjadi perceraian tidak akan murtad. Itu minimal sekali.
Maka ini perlu digarisbawahi, Allahu alam. Jadi jangan bawa PR ke rumah tangga. Apabila ada seorang istri sudah beranak satu umur 3 bulan, kemudian menginginkan cerai dengan suaminya karena suaminya telah berbohong tentang pendidikannya, memalsukan ijazah. Yang kedua pengecut, tidak mampu untuk mengurus anak dan istri. Bagaimana caranya pengecut bukan dengan tidak mampu mengurus anak ini? Pengecut itu tidak bisa bela, ya, itu mungkin baru pengecut ya. Sudah satu rumah selama 3 bulan karena istrinya tidak mau. Bagaimana hukum sang istri tersebut padahal suaminya sudah mau balik lagi ke rumah? Sang istri tidak mau satu rumah lagi karena sudah dengan keputusan bulat untuk bercerai. Mohon penjelasannya Ustaz. Kalau terjadi rekayasa betul seperti ini, apa adanya ya, betul-betul dia lihatkan ijazah ini ijazah saya, maka perempuan itu ini iming-iming awal sebelum menikah. Saya S1, saya S2, saya apalah gitu, istilahnya begitu. Ternyata gara-gara ini si perempuan jadi suka, pemicu pernikahan. Ternyata dia bohong, dia memalsukan itu, tidak benar. Ini sudah cukup memang untuk menjadi penyebab cerai, ditipu dia gitu kan. Tentu si wanita kalau dia mau maafkan, kalau suami minta maaf, dia mau coba perbaiki, memang itu tidak benar dan saya tidak akan gunakan ijazah saya dan seterusnya, maka itu jauh lebih baik, mempertahankan rumah tangga lebih baik. Tapi ini sudah boleh dia mengajukan itu. Itu poin pertama, sudah bisa jadi pemicu. Tapi kalau yang kedua masalah pengecut, tidak mampu untuk mengurus anak dan istri, ini bukan pengecut namanya. Apa dulu di sini? Ini masih umum sekali, global sekali. Apa yang dimaksud dengan tidak bisa urus anak? Kalau misalnya si penanya perempuan atau seorang wanita ini bertanya misalnya yang dia anggap misal dia lagi mau duduk, dia lagi mau telepon temannya terus suaminya disuruh jaga anak, suaminya nggak mau, itu dianggap pengecut. Ini salah. Ini salah tempat ini. Kalau pengecut itu kayak misal istrinya lagi jalan digangguin sama laki-laki, dia diam karena takut. Nah ini pengecut. Ini nggak boleh ini, lawan, gitu kan? Nggak boleh kita diam, walaupun harus kalah gitu loh. Nggak ada masalah. Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang punya keberanian, tidak boleh pengecut dalam membela kehormatan, dan kalau mati syahid. Nah, itu baru bisa dinilai pengecut, kan gitu. Jadi harus digarisbawahi poin seperti ini. Ini tidak bisa jadi pemicu. Poin kedua nggak bisa jadi pemicu. Kemudian kalau masalah sudah tidak satu rumah selama 3 bulan, ini tergantung apa penyebabnya, gitu kan. Kalau perempuan yang meninggalkan rumah sementara suaminya tidak ada salah, maka ini kena laknat. Tapi kalau tadi karena rekayasa ijazah itu, gitu kan, sehingga akhirnya suaminya ternyata pengangguran, tidak ada ijazah, mungkin dari SD sampai S1 pun dipalsukan semua. Misal, karena Indonesia kita bisa beli ijazah segala, maka kemudian dengan itu dia waktu melamar kerja nggak diterima, akhirnya tidak bisa memberikan nafkah. Nah ini lain, jelas-jelas tidak boleh kan. Artinya dia punya hak untuk pisah. Tapi kalau misal salah satu ijazahnya memang ada yang dipalsukan, lalu dia mengaku dan dia tidak gunakan itu untuk cari nafkah sehingga tidak haram nafkahnya, dan kemudian dia masih bisa bekerja, bisa menaungi, dia mau perbaikin, maka ini tentu lebih baik dipertahankan. Allahu a'lam. Dan ini kalau saya sarankan, kalau suami begini misal ya, suaminya betul-betul terjadi dan sudah mau taubat kepada Allah, istrinya sudah tidak mau, ya sudah, jangan dipaksain. Jangan paksakan orang yang sudah tidak mau. Ya, jelas ya? Bahasa Indonesia ini. Jangan mengemis, merengek-rengek, manusia banyak. Ya. Artinya bukan saya bela orang yang salah. Anda salah di sini, harus taubat kepada Allah, gitu ya. Tapi kalau sudah merengek, sudah menjelaskan, tapi tidak mau juga, sudah coba perbaiki nggak mau, ya jangan. Ya sudahlah, bertawakal kepada Allah. Bagaimana jika suami jauh dari istri karena alasan kerja? 1 tahun tidak bertemu, namun demikian suami tetap mengirim nafkah hampir setiap bulan. Bagaimana hukumnya? Apakah bisa masuk kategori yang dibahas? Tentu saja, tidak ada masalah asal ada akad kesepakatan. Jihad, cari nafkah, nuntut ilmu, hal-hal yang penting dalam agama itu nggak ada masalah. Asal memang sepakat, gitu kan? Nggak ada masalah. Sepakat, artinya ini akadnya seperti ini. Saya harus kerja di luar negeri 2 tahun, saya baru bisa pulang. Sekarang supaya kita bisa beli rumah, bisa ini segala, istrinya mengatakan setuju, iya, nggak ada masalah. Karena itu harus prosedur istri kalau di sini ya, karena mabit haknya dia, nginap dengan istri itu haknya dia. 1 istri atau lebih daripada itu, semua harus punya kesepakatan. Karena kalau dia tanazul, dia nggak apa-apa melepaskan malamnya kita nggak nginap, maka hukum syari kita lewat, gitu kan? Nggak ada masalah. Ini kalau disepakati jadi nggak ada masalah, insya Allah.
Apa hukumnya berpoligami? Ya. Apakah harus minta restu dengan istri? Apakah boleh berpoligami diam-diam tanpa diketahui istri? Apakah berpoligami wajib hukumnya? Pertanyaannya banyak betul. Ya. Apakah poligami wajib hukumnya harus adil? Sampai batas mana yang dinamakan adil? Lalu setelah menjalankan hidup berpoligami ternyata tidak adil, apa harus bercerai? Apakah istri yang tidak mau diajak hidup sesuai sunnah boleh diceraikan? Masya Allah, 5 pertanyaan. Hukum poligami dalam Islam umumnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Artinya sunnah yang sangat ditekankan. Bagi yang punya kemampuan, maka dia boleh melangkah. Poligami ini bisa menjadi wajib, bisa menjadi sunnah, bisa menjadi haram. Ya. Dia menjadi sunnah kalau orang umum, dia sudah berhasil membangun rumah tangganya pertama, kemudian dia menerapkan sunnah Nabi SAW, tapi ini betul-betul tidak ada rekayasa keadaan. Dia melibatkan istrinya, tidak diam-diam, memang dia memprogramkan. Pernah kan saya bilang, 2 tahun lagi mau nikah poligami. Jadi 2 tahun itu diprogramkan. Bagaimana caranya dirancang, dibuatkan planning supaya bisa melangkah ke situ. Dan yang paling sehat adalah melibatkan memang pasangan, sehingga tidak ada sesuatu yang dianggap disembunyikan. Dia akan jadi wajib kalau pada saat seseorang itu khawatir terjadi perzinahan karena ada udzur-udzur syar'i. Istrinya tidak melayani dia. Istrinya sakit, nggak bisa lagi, stroke misalnya. Maka dia butuh pasangan. Menceraikan juga adalah dolor, kesian istrinya. Kalau dia tidak lakukan menikah sekarang, maka akan jadi masalah buat dia. Ya? Akan terjadi perzinahan. Maka di sini wajib hukumnya. Ini tidak masuk teman-teman, orang yang sengaja pacaran sudah punya istri, lalu tidak bisa tahan syahwat, lalu kemudian dia mau zina sama orang tersebut, lalu dia bilang, saya sudah tidak bisa tahan karena harus ya nikah akhirnya. Ini nggak masuk. Ya. Ingat ya, tidak masuk. Ya. Yang ketiga, dia akan menjadi haram poligami itu. Kapan dia jadi haram? Kalau dia bahkan mendatangkan mudarat yang besar. Ya, mudarat yang besar. Ada orang susah sekali secara ekonomi, fisik juga tidak ada kemampuan, maksain poligami. Hanya karena berbangga-bangga sama temannya, hanya karena suka melihat orang lain, ini nggak bisa jadi tolak ukur. Nggak bisa. Poligami itu bukan hanya karena lihat orang terus suka langsung poligami, bukan itu tolak ukurnya. Itu akan jadi ibu anak-anak kita, nggak boleh sembarangan. Tahu semua syarat istri pertama dulu, syaratnya ke istri kedua sama. Karena ada orang subhanallah juga begitu, mau poligami tapi asal jadi saja, yang penting ada 2, ada 3, mau dibangga-banggain, ini salah. Mencari istri memang harus mencari seperti mencari istri yang pertama, sama persis. Harus syarat-syaratnya terpenuhi, agamanya, punya sesuatu yang menarik buat kita, jadi tidak boleh sembarangan. Seperti itulah. Jadi ini semua saya sudah jawab. Kalau wajib adil, tentu wajib adil, tidak boleh tidak. Kata Nabi SAW, siapa yang dikaruniai oleh Allah 2 orang istri dan dia tidak adil, adil dari sisi nafkah dan mabit, menginap, maka dia akan datang pada hari kiamat sementara setengah tubuhnya hangus, ya, atau diberikan pakaian dari ter yang panas. Jadi memang tidak boleh sembarangan. Dia harus betul-betul bisa melakukan adil itu. Apakah istri yang tidak mau diajak hidup sesuai dengan sunnah boleh diceraikan? Kalau dia ngotot dengan perbuatan-perbuatan syirik, perbuatan-perbuatan dosa besar, saya sudah bilang tadi masuk dalam udzur. Ngotot dengan bid'ah-bid'ahnya, dinasihatin tidak mau, maka ini boleh diceraikan. Tapi kalau hanya misal antum baru belajar pengajian, antum sudah semangat nih mau terapin sunnah. Tadinya memang antum sama istri tidak seperti itu. Nah sekarang istri baru mau diajak, ya sabarlah. Karena sama-sama kita dulunya sama, nggak ngerti gitu kan. Orang subhanallah kalau kena pengajian sunnah ini seperti orang yang baru naik baru belajar pakai mobil, baru bisa, gasnya itu lupa, gitu kan. Jadi dia nggak lupa, dia nggak lihat kilometernya sudah 60 atau 80 km, nggak lihat. Terus semangat mau belajar dan akhirnya karena semangatnya nggak tahu kalau di sebelah ada rem dan ada kopling, maka yang dia lakukan adalah menghardik orang lain, menyalahkan orang lain, memvonis orang lain. Ini bahaya nih. Makanya ingat di sebelah gas ada rem, nggak bisa sembarangan, gitu kan? Nggak mungkin kita menggas terus, seperti itulah. Mudah-mudahan bisa difahami. Tidak paham juga apa boleh buat. Ya. Perceraian sebuah solusi jika sebuah solusi cerai pada akhirnya salah. Apa ini? Akhirnya salah. Bagaimana? Contoh misalnya menikah suami istri orang Cina, pas melahirkan ternyata bule.
Padahal pas tes DNA memang anak dari mereka. Barakallahu fiik. Loh, tentu saja tidak boleh buru-buru ya. Saya pernah ada sahabat kan begitu ya. Dia putih, istrinya putih, keluar anaknya hitam kelam gitu kan. Langsung dia vonis istrinya, kamu selingkuh. Kata istrinya, demi Allah nggak ada yang sentuh saya kecuali kamu. Lapor ke Nabi SAW. Langsung Nabi didik si laki-laki itu. Ditanya, kebetulan laki-laki ini punya peternakan unta. Apa kau punya peternakan unta? Dia bilang, iya ya Rasulullah. Baik, ada untamu nggak berpasangan? Dia bilang ada. Induknya ya si jantan sama betinanya. Apa warna mereka? Kata dia coklat kemerah-merahan. Anaknya ada nggak? Ada, 5 ekor anak. Ada nggak? Apakah semua warna anaknya mirip sama warna ibu ayahnya? Dia bilang tidak. Ada satu bahkan berbulu warna hitam, ya, coklat kehitam-hitaman. Kata Nabi SAW, kenapa bisa? Dia bilang, mungkin ini tarikan dari jalur nasabnya. Mungkin dari kakek-kakeknya dulu. Kata Nabi SAW, anakmu seperti itu. Ini seperti itu, gitu kan? Jadi makanya jangan buru-buru mau bercerai. Kalau kita tanya pasangan kita, ini kok bisa anaknya berbeda? Ini gitu. Tapi memang Allahu alam ya, kalau dari pertanyaan tadi ini agak unik ya. Kalau Cina sama Cina keluar bule ini, ini agak unik ini. Berarti harus ada kakek-kakeknya yang dulu bule gitu kan. Tapi setelah dites DNA ternyata benar, jadi makanya tes DNA dulu, baru cerai kalau memang betul tidak terbukti. Jadi jangan buru-buru ya. Allahu alam. Ada saja masalah. Bagaimana jika saya menikah tapi ilmu agama saya masih kurang? Gak masalah, nikah aja dulu, gitu kan? Nanti belajar, gitu kan? Jangan hubungkan dengan itu, nikah saja dulu, ya. Tentu baca tentang masalah pernikahan, tidak lama kok itu. Tidak lama, baca di Google sekarang, ketik keutamaan menikah, misalnya keluar semua, atau beli buku, ikutin ceramah banyak, belajar beberapa hari, insya Allah sudah bisa menjalankan. Yang penting kata Nabi SAW, ba'ah itu punya kemampuan ya. Kemampuannya itu teman-teman sekalian yang dimaksud kata Nabi SAW, ya ma'syaras syabab, man istata' minkumul ba'a falyatazawwaj. Hai sekalian anak muda ini dari mulai balik sampai kalau laki-laki 60 tahun. Masih dipanggil anak muda, gembira Pak Yoyo di sini. Baiklah. Kalau perempuan itu masih dipanggil oleh Nabi SAW sampai mencapai umur 50 tahun. Kenapa? Karena praktek lapangannya Nabi SAW menikah dengan Ummu Salamah. Kalau yang dipanggil suruh menikah ini hanya orang yang dianggap muda itu 20-30 tahun, Nabi SAW tidak akan menikahi janda-janda tua, gitu kan? Berarti ulama mengatakan ada panggilan, dan memang istri-istri Nabi seperti Ummu Salamah itu lebih tua dari Nabi SAW. Akhirnya malamnya dihadiahkan kepada Aisyah radhiyallahu anha ajma'in. Yang jelas teman-teman sekalian, yang kita ingin titik beratkan dalam masalah ini, menikah saja. Apa tadi pertanyaannya? Baik, ba'ah. Jadi kemampuan di sini maksudnya adalah kemampuan laki-lakinya begitu selesai akad nikah siap untuk bekerja cari nafkah untuk istrinya mulai hari itu. Berarti dia sudah ba'ah itu. Dia sudah punya kemampuan, dalam arti kata mampu siap bekerja cari nafkah. Jadi bukan harus punya mobil, punya kendaraan, punya rumah, itu bukan itu yang dimaksud. Perempuan juga begitu, yang dimaksud dengan ba adalah siap untuk digauli oleh oleh suaminya dan akan hamil. Dia akan siap hamil, dia akan siap mendidik anak, dia akan siap mengurus rumah suaminya. Siap ba'a namanya. Itu sudah ba'a. Nah ini poin ini tidak butuh pemahaman agama yang sangat dalam. Jadi melangkah menikah sambil nanti belajar gitu. Saya ini punya sesuatu yang buruk sekali Ustaz, yaitu suka pada istri orang. Nah. Antum yang kasih ana nih. Baik. Suka sama istri orang bahkan teman. Saya terus coba lawan hal buruk itu, tapi selalu ada godaan. Terakhir ini baru-baru ini teman SMA saya yang sudah 15 tahun tidak ketemu. Bagaimana ya Ustaz? Kajian rutin Riyadhus Shalihin itu setiap apa saja ya. Tentu saja antum harus lawan akhi, nggak boleh, harus diperbaikin, gitu kan? Tidak ada dalam Islam poliandri, lawan dari poligami ya. Poliandri itu berarti seorang perempuan punya 2 orang suami. Dalam arti kata kalau suami tidak boleh, apalagi laki-laki yang bukan suami. Suami kan halal berhubungan ya, tapi dilarang, haram poliandri. Perempuan punya 2 orang laki-laki, karena ada hadis Nabi SAW yang berbunyi,
Tidak boleh, diharamkan salah seorang di antara kalian itu menimpahkan sperma ya, di atas sperma saudaranya karena ada suaminya, nggak boleh sama sekali. Ini penyakit teman-teman sekalian. Jadi yang mengalami ini harus betul-betul meninggalkan. Taubat nasuha kepada Allah SWT, sujud kepada Allah betul-betul minta agar diselamatkan. Dan saran saya, kalau belum menikah maka segera menikah, karena memang syaitan mengetahui kelemahan antum di situ, gitu kan? Maka ini harus dihindari, ya harus dihindari, segera dilawan, tidak boleh dibiarkan sama sekali. Jadi kalau pertanyaan bagaimana, maka cara saya tadi adalah taubat nasuha kepada Allah SWT, lalu segera menikah kalau belum menikah. Kalau sudah menikah, maka lampiaskan semua cinta, kata-kata sayang, apalah, tatapan mata, cumbuan, semua pada pasangan halal kita. Karena biar bagaimana teman-teman sekalian, kalau terlampiaskan, sudah tumpahkan sperma kalau laki-laki, di rahim perempuan istri kita, maka redam itu. Beda dengan kalau tidak berhubungan sama sekali. Makanya ulama membahas peka sekali dalam bab zina. Zina itu akan dibuka oleh syaitan pada saat memang seseorang itu diupayakan bertengkar dengan pasangannya sehingga tidak berhubungan biologis. Di situ terbuka pintu zina. Karena dengan dia emosi, dia nggak mau bergaul kan, dan tidak mau berhubungan intim sama pasangannya, ini membuka pintu zina. Kalau laki-laki tidak beriman sama Allah malah ke diskotik, kemudian datanglah perempuan tidak benar, kemudian dia keluhkan masalah istrinya, padahal ini perempuan siapa? Gak jelas statusnya. Perempuan ini tahu, dia butuh duit saja. Dia akan masuk ke poin itu, oh istri saya gak mau layani biologis, oh kalau sama saya bisa, dan seterusnya, maka ini kan jadi masalah. Ternyata setelah menikah dengan pelacur itu pun tidak ada kebahagiaan, banyak terjadi begitu. Yang jadi masalah ternyata, dia mau kembali sama istrinya sudah tidak mau, ini jadi masalah baru. Syaitan memang suka mengacaukan kehidupan manusia seperti itu. Maka jangan dibuka pintu ini. Lampiaskan dengan pasangan yang halal itu maksimal, semaksimal mungkin itu akan redam. Karena biar bagaimana kita kalau sudah kenyang, makan secara rasional, ada makanan apapun depan mata kita, itu sulit sekali kita untuk makan lagi, apalagi kalau sudah kenyang. Maksimal itu cuma mencicipi saja, maksimal. Mungkin orang melihat, sebatas itu. Kalau punya keimanan tentu insya Allah akan aman. Allahu a'lam. Jadi saran saya taubat akhi. Ini mau menjelang Ramadan, taubat nasuha, dan ini adalah penyakit yang harus kita tinggalkan. Saya seorang ibu single parent dan dengan 2 putri. Bagaimana caranya jika ada yang datang melamar anak saya? Saat ini ayah dan anak-anak masih ada dan komunikasi kurang baik dengan saya sendiri, kurang paham kenapa dia tidak peduli dengan anak-anak dan jarak dengan ayah lumayan jauh. Tentu saja kalau ada yang meminta didahulukan bertemu dengan kaum laki-laki. Kalau ayahnya bisa disampaikan bagus. Misalnya laki-laki mau minta, ini ayahnya ada namanya fulan di alamat ini nomor teleponnya, silakan kontak langsung. Karena itu keputusan mutlak di tangan ayah ya. Tidak boleh sama sekali ibu di sini campur tangan. Setiap wanita, saya ingatkan istri saya, jangan pernah campuri pernikahan anak-anak. Karena itu mutlak di tangan saya, itu kewalihan, nggak bisa. Semua pernikahan anak jadi kacau ini kalau sudah perempuan ikut campur di situ. Jadi kacau semua. Ribut masalah ini, ribut masalah itu, sampai kadang-kadang ribut sama suaminya gara-gara anak laki-laki yang baru mau masuk dalam rumah tangga mereka. Gimana caranya? Nggak boleh, ini durhaka sama suami, bahaya sekali hukum syar'inya, gitu kan? Bisa kena laknatnya Allah, kena laknatnya malaikat, kena seluruh laknatnya makhluknya Allah, ini berbahaya. Maka jangan masuk ke wilayah yang bukan wilayah kita ini. Harus hati-hati teman-teman sekalian. Ya. Jadi di sini berikan nomor telepon ayahnya, jelaskan alamatnya, dia telepon suruh hubungin, gitu kan. Kalau ayah ini benar-benar zalim, dalam arti kata memang dia mumpung jengkel sama mantan istrinya, maka lampiasan kepada anak-anak. Ada orang begitu memang, subhanallah, dirusak sama syaitan, dia cerai, emosi dia dibawa kepada anak-anak juga. Jadi anak-anak sampai tidak boleh ketemu lah, tidak boleh inilah, ini semua nggak boleh. Dia dosa di situ, walaupun dia benar mungkin pada saat cerai. Jadi masing-masing punya balasan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau betul-betul zalim, cari keluarganya ibu yang laki-laki. Misal pamannya anak ini ya, saudaranya ibu laki-laki, suruh temuin, jangan ibu yang temuin. Karena bertemu secara umum, apalagi kalau khalwat berdua kan tidak dibolehkan dalam agama. Maka ini lebih baiknya dihindari. Allahu a'lam, itu saran saya. Baik, kalau gitu kita berdoa kepada Allah SWT, semoga majelis kita diberkahi olehnya dan dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Semoga kita semua hadir di sini dan muslimin dan muslimat yang masih hidup tentunya dimudahkan oleh Allah SWT mendapatkan Ramadan dan juga diberkahi waktunya untuk bisa beribadah dan mencapai tingkat tertinggi dari ketakwaan. Dan juga semoga Allah dengan kemahamurahannya mengulangkan buat kita Ramadan yang banyak ke depan, diberkahi umur kita yang panjang dengan amal-amal saleh dan terus beribadah kepadanya.
Dan tentu semua di antara kita yang hadir di sini dan kedua orang tua kita, kerabat kita yang pernah berbuat dosa, semoga Allah dengan kemahamurahannya menggantikan menjadi pahala. Dan juga semua muslimin dan muslimat di luar sana yang hidup dan juga sudah meninggal, semoga Allah maafkan dengan kemahamurahannya. Dan kita selalu berdoa untuk saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, dimanapun mereka berada sedang tertindas termasuk di Ahsa. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, juga Allah muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya mempartisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah juga menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab, mana ia satukan kita di majlis ilmu yang mulia ini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.